Shalom saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin dalam pekan Advent yang kedua, 7 Desember 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Clemens Kendari, Mandonga. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Mari kita mulai permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini guna bermenung dan membuka diri bagi sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita pakai untuk landasan bermenung kita pagi ini adalah Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saya berharap kita semua membaca perikopa yang cukup panjang ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini jika kita tilik dan simak lebih dalam, terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yakni ayat 17. Yesus menegaskan kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang yang sakit. Bagian ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib yang menghadirkan kuasa Allah sehingga tiada satu penyakit pun yang tidak tersembuhkan oleh dia. Ia punya kuasa dan kuasa itu adalah kuasa Allah. Bagian kedua adalah ayat 18 sampai 20. Diceritakan di sana bahwa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi karena mereka tidak mampu membawanya ke hadirat Yesus karena begitu banyak orang, mereka berusaha keras dengan membuka atap rumah dan menurunkan orang yang lumpuh itu bersama dengan tilamnya persis di hadapan Yesus. Usaha keras mereka akhirnya berbuah pada perhatian dan cinta Yesus atas si lumpuh. Bagian ketiga adalah ayat 21 sampai dengan 24. Hal ini berisi atau bagian ini berisi diskusi Yesus dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menggugat Yesus atas sabdanya bahwa Yesus mengampuni dosa orang tersebut, si lumpuh. Mereka menggugat bahwa dosa hanya bisa diampuni oleh Allah. Dan yang terjadi kemudian karena gugatan tersebut, walaupun tidak dikatakan, tetapi dalam hati Yesus bisa membacanya dari ekspresi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada bagian keempat yakni ayat 25 sampai 26. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus dan transformasi terjadi dari orang yang lumpuh menjadi sembuh dan akhirnya memuliakan Allah. Ada 4 hal yang ingin disampaikan kepada kita. 1. Yesus sungguh mampu menyembuhkan karena Dia Allah. Yang kedua, usaha keras orang lain, pihak lain untuk membawa orang kepada Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi jembatan atau saluran keselamatan. Memang bukan kita yang akhirnya memberi keselamatan tersebut, tetapi kita dipanggil seperti 4 orang yang anonim dalam bacaan Injil hari ini guna membawa saudara-saudari kita ke hadirat Yesus guna diselamatkan. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita terbelenggu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mempersalahkan prosedural penyembuhan tersebut.
mempertanyakan iman orang, mempertanyakan juga kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Kita begitu sibuk dengan sistem, dengan prosedur yang banyak kali menghalangi saudara kita untuk memperoleh keselamatan. Dan yang keempat, Yesus mentransformasi orang yang lumpuh tersebut dari situasi berdosanya, terkutuk dan terpinggirkan tanpa daya. Dia jauh dari Allah karena kelumpuhannya pasti menggagalkan ia dan menghalangi ia untuk memuliakan Allah. Dan persis ketika ia disembuhkan, ia akhirnya berdiri dan memuliakan Allah. Dari orang yang jauh dari Allah menjadi orang yang dekat dan memuliakan Allah. Bagi saya hal yang menarik adalah poin kedua. Hari ini kita dipanggil untuk membawa orang kepada Yesus. Kita dipanggil bukan menjadi penghalang bagi sesama kita untuk selamat. Adalah lebih berguna menolong saudara-saudari kita dengan kerja daripada berdiskusi tentang legalitas dan kelayakan dari orang tertentu dan dari Yesus untuk menyembuhkan. Kita kadang-kadang berdiskusi mengenai Allah, tetapi tidak mampu menghadirkan Allah itu dalam realitas nyata hidup kita. Maka hari ini, melalui karya-karya kita yang paling sederhana, tetapi langsung dan praksis, kita dipanggil untuk membawa orang kepada Allah. Semoga kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menggugah kami hari ini untuk menjadi praktisi keselamatan, pembawa saudara-saudari kami kepada Putra-Mu, kepada Engkau sendiri. Semoga kami mampu melaksanakannya dalam tuntunan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.